Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai dengan pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam. Dan juga tak lupa salawat beserta salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan juga selalu hari-harinya dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi seperti biasanya di pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran daring, akan ada sedikit pesan yang akan Nabi sampaikan, atau yang sering kita sebut dengan tausiah, yang akan Nabi beri judul pada hari ini adalah dengan judul Jangan Marah. Anak-anak yang soleh dan solehah, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3, di dalam kehidupan kita selalu saja ada sisi positif dan negatif dalam kita berinteraksi dengan sesama manusia. Positif ketika interaksi kita tidak membawa kekecewaan, bahkan yang ada adalah saling tolong-menolong sesama mukmin, saling sayang menyayangi sesama mukmin. Dan negatif akan muncul ketika saat kita berinteraksi dengan orang lain yang membuahkan hasil kekecewaan yang tidak jarang disertai dengan kemarahan. Anak-anak, tidak ada manusia yang tak memiliki sifat amarah berapapun kadarnya. Hanya saja, seberapa jauh setiap orang memiliki kemampuan menahan dan mengendalikan sifat amarah dalam dirinya. Sebagian orang mengatakan, marah adalah manusiawi, karena marah adalah bagian dari kehidupan kita. Tapi, alangkah baiknya bila kita bisa menjadi pribadi yang bisa menahan marah, dan kalaupun kita marah, maka marahnya kita tidak berlebihan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, mungkin yang sudah pernah baca, kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan, barang siapa tidak marah, maka ia lemah dari melatih diri. Yang baik adalah mereka yang marah namun bisa menahan dirinya. Jadi, dari kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya tersebut, kita tidak apa-apa marah, tapi kita harus bisa menahan diri kita agar marahnya tidak berlebihan. 3 hal yang termasuk akhlak keimanan, yaitu yang pertama, orang yang jika marah, kemarahannya tidak memasukkannya ke dalam perkara batil. Jika senang, maka kesenangannya tidak mengeluarkan dari kebenaran. Dan jika dia mampu, dia tidak melakukan yang tidak semestinya. Maka wajib bagi setiap muslim menempatkan nafsu amarahnya terhadap yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melampaui batas terhadap apa yang dilarang, sehingga nafsu amarahnya tidak mengarah kepada kemaksiatan, kemunafikan, apalagi sampai kepada kekafiran. Kita harus melatih diri agar tidak menjadi orang yang mudah marah dan menahan marah ketika kita sedang emosi, karena lebih baik menahan amarah daripada marah-marah yang akhirnya akan menyesal juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi,
yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Jadi, anak-anak yang soleh dan soleha, orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan marah dengan tidak melampiaskan kemarahan walaupun sebenarnya ia mampu melakukannya. Hal itu mengisyaratkan bahwa perasaan marah, sakit hati, dan keinginan untuk menuntut balas masih ada. Tapi perasaan itu tidak dituruti, melainkan ditahan dan ditutup rapat agar tidak keluar perkataan dan tindakan yang tidak baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang kuat itu bukanlah yang menang dalam gulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan nafsu amarahnya. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Ibnu Mas'ud juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang dikatakan paling kuat di antara kalian? Sahabat menjawab, yaitu di antara kami yang paling kuat gulatnya. Beliau bersabda, bukan begitu, tetapi dia adalah yang paling kuat mengendalikan nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Muslim. Jadi untuk itu, anak-anak, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3, jadi sebagai anak yang soleh dan soleha, marilah kita selalu melatih diri untuk menahan amarah di rumah, di sekolah, di masyarakat, ya. Karena menahan marah adalah salah satu cara kita untuk meneladani sifat dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu istiqomah dalam kebaikan dan menjadi anak yang soleh dan soleha, yang berbakti selalu kepada kedua orang tua dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan terus selalu semangat dalam menuntut ilmu, ya. Dan akhirnya, marilah kita tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan nafas doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, jangan lupa nanti sholat duha, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.